Indonesia viral karena isu bergabungnya Indonesia ke blok Rusia, yang disiarkan langsung di TV BRICS, dan kembali menjadi sorotan dunia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Kembali di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kabar viral tentang isu bergabungnya Indonesia ke blok Rusia, yang disiarkan langsung di TV BRICS. Oke teman-teman, sebelum kita tahu apa itu BRICS, dan mengapa Indonesia tertarik untuk bergabung, silahkan teman-teman bisa bantu like dan subscribe, terima kasih. BRICS adalah singkatan dari 5 negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS didirikan pada tahun 2006 sebagai forum kerjasama antara negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan peran mereka di panggung global. BRICS memiliki agenda bersama seperti reformasi sistem keuangan internasional, perdagangan multilateral, perubahan iklim, dan kerjasama pembangunan. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan produk domestik bruto sekitar 1 triliun dolar AS. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara BRICS, terutama Rusia, yang merupakan mitra strategis dalam bidang pertahanan, energi, dan teknologi. Indonesia juga memiliki kepentingan bersama dengan BRICS dalam hal menjaga stabilitas regional dan global, serta memperjuangkan hak-hak negara-negara berkembang. Pada bulan Juni 2023, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Antonio Morato Tavares mengatakan kepada RIA Novosti bahwa negara tersebut akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS jika telah membuat keputusan akhir yang mendukung untuk bergabung. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi anggota ke-6 BRICS, karena memiliki kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan perdamaian internasional. Apa sih keuntungan Indonesia apabila Indonesia menjadi anggota BRICS? Menjadi anggota BRICS tentu memiliki beberapa keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi dan kerjasama. Berikut ini beberapa keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Keamanan pangan. Negara-negara BRICS memiliki potensi agrikultur yang besar dan berkomitmen untuk meningkatkan penelitian dan pembangunan di bidang ini. BRICS juga memiliki lembaga penelitian agrikultur yang bernama BRICS Agriculture Research Platform, BRICS ARP, yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ilmiah dan inovasi teknologi di sektor pertanian. Kemudian, keamanan akses pasar internasional. BRICS berkomitmen untuk menjaga keamanan akses pasar internasional dan mendukung perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. BRICS juga memiliki Bank Pembangunan sendiri, yaitu New Development Bank, NDB, yang menyediakan dana untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota dan negara-negara berkembang lainnya. Reformasi sistem keuangan internasional, perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, dan kerjasama pembangunan 3. Kerjasama dengan negara-negara berkembang. BRICS dikenal sebagai saingan Group of Seven, G7, yang merupakan kelompok negara-negara maju yang berpengaruh di dunia. Dengan bergabung dengan BRICS, Indonesia bisa meningkatkan peran dan suaranya di panggung global, serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS juga memiliki agenda bersama dalam hal reformasi sistem keuangan internasional, perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, dan kerjasama pembangunan. Itulah beberapa keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Namun, tentu saja ada juga tantangan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia, seperti kesiapan infrastruktur, keterbukaan pasar, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen politik. Selain itu, Indonesia juga harus mendapatkan persetujuan dari kelima anggota BRICS saat ini, yang mungkin memiliki pertimbangan masing-masing. Namun, bergabung dengan BRICS bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia.
seperti kesiapan infrastruktur, keterbukaan pasar, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen politik. Selain itu, Indonesia juga harus mendapatkan persetujuan dari kelima anggota BRICS saat ini, yang mungkin memiliki pertimbangan masing-masing. Misalnya, Cina mungkin khawatir dengan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Jepang, sementara India mungkin bersaing dengan Indonesia dalam hal investasi dan pasar. Apakah Indonesia akan berhasil bergabung dengan BRICS? Bagaimana dampaknya bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain? Bagaimana pendapat teman-teman tentang isu ini? Silakan tulis komentar teman-teman di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.